Hai guys, kalian pasti udah nggak asing banget kan sama logo dari project yang satu ini guys. Karena kalau kalian nih ngikutin channel aku, pasti kalian tahu kalau aku sebelumnya udah pernah review untuk project ini guys. Ya kita kenalan dulu lah ya. Jadi Paramount Petals ini merupakan project persembahan dari developer terpercaya yaitu Paramount Land. Nah Paramount Petals ini pembangunannya itu berskala kota, akan ada klaster, ruko komersial, pasar, rumah sakit, dan lain-lainnya. Mudah diakses karena lokasi yang strategis yaitu hanya 15 menit dari exit tol Bitung. Terus ini juga di antara Karawaci serta Gading Serpong. Luas total sekitar 300 hektar. Luas tahap pertama itu seluas 70 hektar. Nah, sebelumnya kita udah pernah kan review project tahap pertama. Sekarang kita review tahap kedua ini guys. Karena kebetulan tahap pertama itu udah sold out guys. Nah, jadi sore-sore ini kita jalan-jalan kelilingin semua area di Paramount Petals ya guys. Ini adalah yang tahap satunya ya. Ini yang cluster Aster. Jadi mereka itu juga ada gate system lagi ya, jadi aman banget. Terus boulevardnya itu luas banget nih guys, kayak gini. Row boulevardnya itu sebesar 36 meter dan berlokasi strategis di Curug Tangerang, persis di depan rumah sakit keluarga kita. Nah, jadi tahap kedua ini namanya cluster Kana di Paramount Petals. Jadi ada berbagai tipe rumah yaitu 6x10, 6x12, 6x15, 7x12, 7x15 dan yang paling luas itu 8x15. Dijual dengan harga mulai 750 jutaan. Jadi gimana, cocok banget kan untuk kalian investasi karena memang nantinya rumah di sini pasti akan mahal ya untuk kedepannya karena dia perkembangan wilayahnya itu bagus banget karena akan menjadi kota mandiri seperti tetangganya. Anyway, ini kita lihat ya guys ke area untuk klaster Kana yang termasuk ke tahap 2 ini guys. Jadi dia punya gate system sendiri lagi ya guys. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi ini kita benar-benar kayak tour gitu ya. Semuanya dijelasin sama Pak Daniel. Seluas itu projectnya guys. Kita nggak sempat selama itu, makanya kita nih mau balik lagi ke marketing gallery untuk lihat marketnya aja. Karena emang nggak cukup banget waktu untuk kelilingin seluruh area Paramount Petals. Nah, untuk yang ini base walk nih. Ini base walk kita yang di sini yang di Paramount Petals sama kayak Paramount yang Gading Serpong yang ada Holy Wing, KFC, Pizza Hut. Iya. Nah, untuk yang bangunan yang clear nih warnanya ini nanti peruntukannya untuk kafling komersil. Nah, setiap depan klaster ini ruko. Itu rumah sakit Betsaida. Ini sekolah Matana, itu Fem Hotel yang itu pasar modern. Yang dibuka pendaftaran juga yang mau UTJ bisa di sini klaster Kana. Klaster Kana. Tadi pembangunan jalan kan udah sampai sini ya. Nah, nanti ini nyebrang ke depan, lewatin jalan raya Curug, kita pakai flyover nih. Jadi nggak usah lewatin jalan raya Curug lagi. Nah, ini Fem Hotel. Nah, country club kita ada beberapa. Tadi yang di depan gerbang Kana itu satu country clubnya. Kemudian di sini ada dua lagi. Kayak gitu. Pak, buka akses tol di mana pertanyaannya kan? Kita di KM 24. Nah, ini untuk yang masuk ke dalam kawasan. Nah, flyover itu dari kawasan menuju ke tol. Di sini exitnya kan exitnya Karawaci nih di sini. Jadi KM 21 kita KM 24. Kurang lebih seperti itu sih. Pengembangannya luas banget. Iya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Yola Ureh nih guys. Hari ini kita ditemenin lagi nih sama yang dulu pernah nemenin kita ya. Ya. Jadi kita lagi ada di project Paramount Petals sama Bapak Daniel lagi nih guys. Halo. Nah, jadi kebetulan kemarin bisa dibilang banyak banget ya yang nanya-nanya ya untuk ini. Nah, jadi makanya sekarang kita juga diajak lagi nih sama Pak Daniel untuk review show unit baru dari Paramount Petals nih guys. Mungkin bisa dijelasin dikit Pak untuk gimana sih projectnya yang sekarang gitu. Oke, nah jadi kalau yang sebelumnya Kayola datang itu merupakan klaster pertama kita, yaitu klaster Aster. Dan sekarang Paramount Land sendiri sedang melaunching untuk klaster kedua, yaitu klaster Kana. Karena klaster Asternya tersebut sudah habis, sudah sold out. Oh, udah habis loh. 150 unit dalam 1 bulan. Wow, mantap banget ya penjualannya. Benar, dan di klaster kedua ini kita sudah banyak peningkatan spek juga sih. Peningkatan speknya itu seperti dari keramik, luas tanah, luas bangunannya pasti nambah juga dong. Dan taman dapurnya juga udah lebih lebih bagus lah ya, jauh lebih bagus dari sisi luas dapur dan lain-lain. Oke. Jadi kita kepo banget nih, pengen lihat kayak gimana sih ya unitnya itu nanti. Jadi kita bisa sih nanti ya langsung ke dalam. Oh, oke. Oke guys, yuk langsung aja kita cek ke dalam. Cheers.
Oke, berarti langsung masuk aja nih Kak Yola ya. Kita lihat show unitnya 8x15 ya. Cluster Kana. Wow, jadi ini lebih luas banget ya rasanya ya. Lebih. Pokoknya banyak ekstranya di Cluster Kana ini. Jadi kemarin nih yang kita review tuh kan bisa dibilang kecil gitu ya guys. Ternyata ini jauh banget sih upgrade-nya ya. Upgrade-nya jauh. Dan ada hal yang agak aneh sih. Kemarin Mas Zani nyetik kan arahnya ke depan ya, tapi kan sekarang lebih ke belakang gitu ya. Jadi buka pintu kalau kita boleh shoot ke atasnya, ini banyak ruang kosong nih. Jadinya enak, nggak pengap. Nah, jadi nih guys, begitu kita masuk ke dalamnya, ruangan di tengah ini lebih luas ya kelihatannya ya, karena di atasnya tuh plafonnya jadi tinggi banget gitu kan. Ini yang paling uniknya juga tadi udah kita lihat kamarnya itu ya kok ya. Kamar itu luas banget guys, yuk ikut aja yuk. Jadi ini kamar itu sekitar 4x4 meteran gitu guys. Ini luas banget ya, jarang-jarang kan biasanya rumah punya kamar seluas ini ya. Dan apalagi ini ada jendelanya juga tuh mengarah ke depan. Mungkin Pak Daniel bisa sedikit ini enggak sih info kenapa kok tumben nih rumahnya bisa segede ini kamarnya gitu loh. Nah, karena kan kita juga pastinya peningkatan dari waktu ke waktu ya. Kebetulan Paramount ini juga developer yang mendengarkan masukan-masukan dari kliennya dong pastinya. Nah, setelah kita menimbang-nimbang masukan-masukan dari klien, akhirnya kita perbesar untuk kamar utama juga di klaster kedua ini. Dengan bukaan cahaya yang tetap banyak juga, jadi sirkulasi udara di rumah, pencahayaannya juga tetap bagus. Apalagi kan di zaman pandemi ini pencahayaan harus cukup juga. Biar matahari itu lebih banyak masuk ke dalam rumah ya. Dan gak lembab pastinya. Oh ya benar sih, itu benar-benar. Boleh masuk Kak, silahkan lihat-lihat. Di sini ya kita bisa lihat guys, untuk jendela itu modelnya satu itu bisa dibuka ya kayak gini handle-nya. Terus yang di sini kaca mati gitu guys. Warnanya tuh sama ya kayak yang kemarin warna putih gitu untuk semua kusennya gitu. Itu sudah pakai aluminium semua sih kalau untuk jendela. Dan kalau untuk pintu sendiri kita udah pakai solid wood. Pegangan pintunya kita udah pakai stainless steel yang padat, jadi nggak kopong bagian tengah. Jadi nggak abal-abal ya. Benar, dan pintu juga udah waterproof juga. Jadi kalau bersihin gampang, tinggal di spons pakai sabun terus disiram air pun nggak masalah, disemprot misal pakai selang gitu. Nanti tinggal keringin pakai kanebo. Jadi intinya sih itu nggak ada kayak kropos gitu ya nanti walaupun dibersihin pakai air ya. Jarang-jarang sih ya yang bikin kayak gitu. Terus di belakang kamar utama nih ada kamar kedua nih guys. Memang ukurannya lebih kecil, tapi ini bisa dibilang nggak kecil ya sebenarnya untuk kamar kedua nih. Apalagi ini ditaruh sebuah single bed gini ya. Jadi kamar itu benar-benar kelihatan lebih spesial lagi nih guys. Jadi muat kayak satu buah lemari, terus ada tempat belajar juga. Terus di sini ada sebuah jendela nih. Jadi sama ya kok kayak kemarin ya, ada jendela. Tiap kamar itu ada jendela. Kalau ini menghadap ke halaman belakang. Kebetulan ini halaman belakangnya gede ya. Jadi ini cahayanya lebih banyak gitu masuk ke dalam kamarnya nih guys. Jadi nggak ada yang katanya lembab-lembab atau gelap-gelap gitu ya. Iya benar-benar. Terus ini ada kamar ketiga. Jadi ini karena 3 kamar nih. Ini kamar belakang ya bisa dibilang. Tapi kok lebih luas ya? Atau karena naruh ini ya? Lebih luas dari yang klaster pertama ya? Iya benar, iya kok ya. Pastinya, karena kan ini secara ukuran juga memang ada peningkatan 8x15. Oh iya benar-benar ya. Jadi ini bisa dibilang kamarnya kamar belakang ya, paling belakang banget menghadap ke halaman belakang juga nih jendelanya. Tapi luasnya itu kalian jangan takut kekecilan karena ini udah pas banget untuk kamar anak atau mungkin kamar orang tua kali ya kok ya. Oke, kita lihat ke belakang kali ya. Ada dapur lagi di belakang nih guys. Jadi dibikin sebuah ruangan nih khusus untuk dapurnya aja. Terus kalian nggak perlu pengap-pengap gitu ya kayak di dalam rumah. Kalau kemarin kan mungkin dapurnya itu memang dipaskin gitu ya di dalam gitu kan. Kalau ini kalian udah disediain dapur kayak gini sendiri. Ini terus ada jendela juga ya di situ yang bisa dibuka. Di sini ada roster. Jadi roster ini bikin mungkin kayak udara di dapur ini jadi lebih cepat keluar lah ya keluar. Jadi nggak takut sumpek udaranya itu di dalam ngumpul di kamar. Kalau kita masak, ini mau masak berapa banyak juga udaranya langsung kebuang keluar. Nah terus udah gitu di sini juga ada tambahan taman. Tamannya cukup luas. Iya ini besar banget ya. Ini kalau kalian mau tambah ruangan lagi bisa banget sih ini. Bisa banget. Bikin kolam-kolam atau apa di belakang masih punya space cukup banyak. Iya benar. Atau benar sih kita pernah beberapa kali kayak review rumah yang mereka bikin taman gitu kok di belakangnya. Jadi kayak di belakang ini benar-benar dibikin santai gitu ya. Pokoknya betah di rumah deh pokoknya gitu. Ini mau dibikin kolam renang juga masih cukup sebenarnya iya, kolam renang ya. ini.
Sepanjang ini masih bisa loh kalian kayak bikin kolam renang gitu. Kan jarang-jarang ya rumah satu lantai ada kolam renangnya. Bener, bagus. Dan ini kan kalau mau ditingkatin ke 2 lantai pun bisa sebenarnya. Mungkin bisa di bagian belakang ini lebih tinggi kali ya, di belakang mezanin tadi. Bener. Kalau untuk jalan setapak ini dikasih juga nggak kok? Jalan setapak ini nggak, paling nanti kalau untuk yang didapat oleh konsumen ini full sudah rumput sudah ada. Oh, oke. Udah ada rumput Jepangnya gitu lah ya. Jadi kalian tinggal berkreasi aja di sini guys. Oh, untuk harga gimana nih kok rumahnya? Nah, harga kalau biasa untuk rumah di tengah kota Mandiri itu kan ukuran 8x15 biasa udah miliaran. Di sini kebetulan di Paramount Petals ini masih harga 1,1 udah bisa dapat rumah 8x15. Gila kan itu 1,1 M star ya. Itu kalian udah dapat ukuran rumah 8x15 seluas yang kita lihat tadi ya guys. Dan KPR-nya berarti kurang lebih di sekitar 6-7 jutaan saja per bulan sudah bisa punya rumah 8x15 di tengah kota Mandiri, dengan konsep kota Mandirinya juga modern karena kita semua listrik, telepon, internet, semua kabel-kabelnya itu udah nggak ada yang semeraut lagi di atas, tapi udah sistemnya underground. Oh iya. Udah maju ya, jadi udah nggak ketinggalan lagi nih untuk klasternya, karena memang ini bisa dibilang nanti akan jadi kota Gading Mandiri. Serpong kedua. Iya benar, dan maju lah ya istilahnya, karena tadi kita udah review tuh kayak semua sarana prasarana itu udah lengkap banget, apalagi boulevardnya itu juga luas banget ya guys. Jadi rumahnya bisa dibilang ini kalian harus cepat-cepat segera hubungin Pak Daniel deh kayaknya ya. Oke, kita belum cek untuk mezanin ya kok ya. Oh ya, di sini ada 1 buah kamar mandi ya guys, kayak gini, dan semuanya udah lengkap gitu ya. Ada shower, terus ada closet sama wastafel, yaitu standar ya guys, pasti ada, semuanya udah termasuk. Ini American Standard ya untuk merek sanitarinya itu. Antara American Standard atau Toto biasanya kita pakainya, ya setara lah dia kan. Pokoknya American Standard atau Toto atau yang setara lah ya. Terus kita naik ke mezanin nih guys, karena kita kepo banget nih sama mezanin yang baru. Jadi naiknya itu tetap dari depan kayak gini ya, tapi bedanya mezanin ini menjorok ke belakang, nggak ke depan kayak kemarin. Wow, mezaninnya ini seluas ini guys. Kalian tahu nggak sih, ini tuh bisa dibilang sebagai private room atau ruangan tambahan untuk kalian. Kalian bisa jadiin kamar atau mungkin kalian bisa jadiin ini sebagai tempat kalian kerja. Kalau di sini mereka udah desain ini kayak ruang santai atau bisa dibilang untuk bekerja juga bisa ya. Bisa dijadiin meja kerja, terus banyak hambalan-hambalan. Jadi kalian bisa santai-santai sama keluarga, atau kalau lagi kerja bisa fokus di sini. Keluarga biarin di bawah mau nonton atau mau ngapain gitu kan. Pak Daniel mungkin sedikit ini Pak, kalau di sini sebenarnya rekomendasinya mezanin ini untuk apa nih Pak? Mezanin bisa untuk working space atau bisa buat ruang keluarga juga bisa sih sebenarnya. Ini udah ada railingnya juga ya, jadi udah safety gitu lah ya. Oke sih, paling itu aja. Untuk kalian yang minat sama rumahnya bisa langsung aja kontak nomor WA di description box ya.